Shalom saudara, pada hari ini saya mau beritahu information yang selanjutnya untuk saudara tahu bahawa dengan phase 2 banyak dari kita begitu semangat untuk kembali ke gereja. Kami bersyukur kepada Tuhan bahawa pemerintah Singapura sudah mendengar feedback dan keperhatian kami, dan kami juga memperhatikan kekhawatiran mereka dan kebutuhan untuk kita harus hati-hati ketika kita menuju ke phase 3. Dan tim eksekutif gereja kami sedang rapat dan memberitahu detail yang kepada kami yang selanjutnya. Dan untuk sementara ini mereka telah mengambil keputusan untuk tidak memulai ibadah pada hari Minggu, dan kami akan menantikan information yang lebih lanjut. Dan kembali untuk ibadah bersama-sama tidak begitu mudah kerana kita akan ada beberapa poin yang kita harus amati. Misalnya contoh, tidak ada live worship, dan juga pembatasan jarak ukuran 1 meter, dan antara grup yang berlima kita harus dipisahkan sekurang-kurang 2 meter, tidak boleh bergabung antara grup yang lain. Dan kami juga tahu tentang safety management plan, dan di mana diizinkan small group atau committee meeting untuk memakai gereja. Kita juga harus lihat berhati-hati dalam safety. Jadi mulai dari tanggal 1 Juli kami akan membuka gereja untuk anda booking. Silakan cek dengan para pemimpin anda untuk selanjutnya, dan kami akan tetap ada ibadah online. Dan terakhir, saudara jemaat, mari kita terus berdoa dan percaya bahawa Tuhan akan memimpin kita sesuai dengan rencananya dan tujuannya. Terima kasih. Selanjutnya, Shalom saudara, dan hari ini kita boleh ketemu lagi, dan saya percaya bahawa saudara semua ada dalam kesihatan yang sehat. Dan sebelum saya mulai dengan firman Tuhan, saya mau ucapkan Happy Father's Day untuk saudara yang jadi seorang ayah. Dan saya juga hari ini mau membawa firman Tuhan tentang hati bapa. Dan saya percaya bahawa kita sebagai seorang ayah, kita selalu akan ketemu banyak tantangan dalam kehidupan kita secara pribadi. Menjadi seorang ayah, kita punya tanggungjawab, kita punya tugas untuk melihat anak-anak dan keluarga kita. Dan pada hari ini, saya akan berbicara dengan perlahan-perlahan supaya firman Tuhan ini akan kita dengar dengan jelas. Mari kita berdoa pada hari ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami minta bahawa Engkau siap hati kami, Tuhan. Bahawa kami boleh dengar firman-Mu. Tolonglah kami sebagai anak-Mu yang boleh dengar isi hati-Mu, Tuhan. Sebagai Bapa surgawi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami minta Engkau memberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan baca di Injil Lukas pasal yang 15 ayat 11 sampai 20. Dan sudah pasti tahu cerita ini. Dan cerita ini tentang perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dan hati bapa yang selalu menantikan anaknya. Dan pada hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang mengerti hati bapa kita. Mengerti hati bapa kita. Dan di Injil Lukas pasal 15 ayat 11 dikatakan di sini bahwa Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang
menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dan berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya, semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ayat 15 dikatakan di sini bahwa lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 di sini kita akan baca, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, saya akan berhenti di sini untuk baca ayat firman Tuhan. Dan hari ini saya mau sharing tentang mengerti hati Bapa kita. Dalam firman Tuhan hari ini akan mengajar kita untuk mengetahui hati Bapa kita dan kasih sayang yang Dia memberi kepada kita. Kita tahu bahwa Bapa surgawi kita itu mengasihi kita dengan penuh isi hatinya. Dan hari ini kita bisa belajar untuk mengerti dan mengetahui hati Bapa kita, Bapa surgawi kita. Dan kita lihat bahwa seorang ayah yang selalu ada di rumah, dan ayah itu seringkali tidak berbicara banyak. Tapi kita harus belajar untuk melihat hatinya. Hati yang selalu melihat anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya, dan selalu berpikir masa depan mereka. Seorang ayah yang seringkali tidak berbicara banyak, tapi pikirannya itu selalu berjalan. Dan sebagai seorang bapa duniawi, earthly father, ya, kita harus takut dan menghormati Tuhan dan menunjuk kehidupan kita yang saleh kepada setiap keluarga kita. Sudah dengan 3 objektif di sini kita akan belajar. Yang kita harus tahu bahwa belajar untuk mengerti betapa hati Bapa kita, Bapa surgawi kita yang selalu memelihara kita. Kita harus belajar untuk mengerti dan mengetahui hati Bapa kita. Dan ini akan mengajar kita sebagai Bapa yang
duniawi. Ya, walaupun tadi saya katakan seringkali mereka tuh tidak berbicara banyak, yang dikatakan silent, ya. Tapi pikirannya itu selalu melihat masa depan anak-anaknya. Dan kita harus menghargai kasih sayang Bapa kita. Saudara punya ayah, mari kita hari ini kita menghargai mereka. Menghargai mereka bahwa mereka sudah begitu jerih payah untuk memelihara kita. Ya, apalagi kita punya Bapa surgawi kita, selalu memelihara kita. Kita harus menghargai hati Bapa kita. Dan tadi kita tahu bahwa di pasal 15 Injil Lukas, dan kita lihat bahwa di sini Yesus berbicara dengan 3 perumpamaan. Ya. Dan untuk kita mengetahui tentang perumpamaan ini di pasal 15, kita akan lihat konteksnya dari ayat 1 dan 2. Dan kita tahu bahwa siapa ada di situ. Dan di ayat 1 dikatakan ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya. Dan di ayat 1 dikatakan biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan apa terjadi di situ di ayat yang kedua? Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia menerima, mereka berkata kepadanya, Tuhan menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kita lihat bahwa di sini bahwa ada orang yang pungut cukai dan orang berdosa datang untuk mendengar Yesus berbicara. Dan di situ ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang melihat tentang Yesus, bagaimana dia begitu dekat dengan orang-orang. Dan saat ini kita lihat di ayat 1 dan 2 itu ada situasi yang tegang. Bahwa Yesus memberi waktunya lebih banyak kepada orang-orang yang tidak berkenan di hadapan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka ingin Yesus memberi waktu lebih banyak kepada orang-orang yang baik seperti mereka. Dan di sini kita tahu bahwa Yesus dia mulai cerita 3 perumpamaan ini supaya mereka boleh mengerti hati Bapa surgawi. Nah, demikian pada hari ini kita boleh tanya seberapa pertanyaan, siapakah dia? Dan apa yang dia memperhatikan? Pada hari ini, saudara, kita boleh belajar lebih mengerti hati Bapa surgawi kita. Sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu hati Bapa kita surgawi yang selalu memperhatikan kehidupan kita secara pribadi. Cerita yang pertama kita lihat bahwa Yesus katakan ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba dan 1 yang hilang. Dan orang ini pergi mencari domba yang hilang. Dan betapa hati gembala ini mencari domba yang hilang. Hanya 1 yang hilang, tapi dia ingin mencari. Dan cerita yang kedua di sini kita akan lihat bahwa ada seorang janda mempunyai 10 uang logam dan 1 logam itu hilang. Apa terjadi? Dia sungguh-sungguh mencari. Dia menyapu di rumahnya. Dia nyala pelitanya supaya bisa
lihat lebih terang, dan dia ketemu. Dan inilah cerita yang ketiga yang kita tahu bahwa seorang anak yang hilang dan kembali ke rumahnya. Dan pada hari ini saudara, kita akan belajar untuk mengerti hati Bapa kita yang sesungguhnya. Nombor 1. Poin nombor 1 kita akan belajar di sini, kita akan dengar. Hati Bapa terluka melihat anaknya membuat keputusan yang tidak bijaksana. Kita akan baca di ayat 11 sampai 13. Ya, yang kita tahu bahwa tadi kita baca di ayat 11 dan 13, dan di sini dikatakan bahwa Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dan ayat ke-13 kita lihat beberapa hari yang kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya dan lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Sudah kita lihat di ayat yang 11 sampai 13 di Injil Lukas pasal 15. Dan kita tahu di sini bahwa ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mulai cerita bagian ini. Dan untuk orang Yahudi, fokus mereka tu kepada anak bungsu ini. Dan mereka mempunyai sesuatu yang pikiran bahwa anak ini tidak masuk akal meminta sesuatu kepada ayahnya yang masih hidup. Ya. Itu menurut orang-orang Yahudi. Dan kemudian kita lihat bahwa anak muda ini kira-kira dalam umur 18, 20, ya sudah anggap dewasa. Dan kemudian sebagai anak ini bertanya kepada ayahnya untuk minta haknya itu, sepertinya dikatakan secara langsung, saya harap bahwa ayah mati sekarang supaya saya bisa dapat bagian yang saya ada. Itu adalah milik saya. Dan dengan poin saat ini, orang Farisi itu mulai melihat rendah kepada anak bungsu ini. Dalam pikirannya bahwa mereka bilang bahwa secara kasar, mereka bilang, saya mau uang saya. Sekarang ayah mati. Sepertinya mengharap bahwa ayah itu akan mati secepatnya. Dan kita baca di ayat ke-13, pada waktu kemudian dia sudah dapat hartanya dan dia jual hartanya. Ya, mungkin ayahnya membagi harta yang seperti yang kita tahu bahwa dalam zaman penjajahan baru di ancient East, yang kita tahu dalam orang Timur, ya, mereka mempunyai harta, mungkin tanah, kambing atau domba, dan unta dan segala macam. Dan kemudian kita lihat bahwa sini, kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Dia mendapat hartanya, dia jual. Ya, dia jual dan dia pergi ke negeri yang lain. Dan dia hidup berfoya-foya. Dan kita lihat saudara saat ini, anak bungsu ini melakukan sesuatu yang membuat hati ayahnya itu kecewa. Yang tadi kita lihat bahwa poin yang tadi yang pertama kita bahwa keputusan anak ini membuat hati ayahnya terluka oleh karena keputusan yang tidak bijaksana. Mengapa hati ayahnya itu terluka? Setiap orang tua mengharap sesuatu kepada anak-anaknya. Dan ini ada satu keinginan atau cita-cita seorang ayah melihat anaknya
satu hari akan bertumbuh, menjadi dewasa dan bekerja dan memegang nilai kehidupan keluarga mereka. Jadi mereka akan melihat apa yang dia akan belajar di rumah yang ayahnya mendidik mereka. Mereka akan selalu value, menilai, menghargai pendidikan ayahnya atau contoh ayahnya. Ya, itu saya katakan bahwa hati ayah yang selalu harus menunjuk godly, saleh, hormati Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap anak-anak kita akan melihat kehidupan kita secara pribadi. Setiap orang tua Kristen selalu ingin anak mereka itu mulai menjadi seorang anggota yang bisa kontribusi kepada masyarakat dan juga dalam kehidupan kekristenan mereka. Dan apalagi kalau melihat anaknya itu jauh dari Tuhan. Hati ayahnya, hati orang tua sangat sedih. Mari saya kasih beberapa contoh di sini. Ini ada contoh, kita lihat anak bungsu ini. Kita bisa membayangkan saja anak ini langsung datang kepada ayahnya, beri hakku, beri bagianku. Kita coba pikirkan diri kita seperti itu. Dan apakah satu hari nanti anak kita bilang, Daddy, I want my share. Ya. Kita sebagai seorang tua, gimana perasaan kita? Rasa sedih. Tiba-tiba anak datang minta haknya. Dan ini secara manusia kita rasanya bahwa anak ini kurang ajar. Dan itu terjadi kepada anak bungsu ini. Melakukan sesuatu. Keputusan yang melukai hati ayahnya. Apalagi hak miliknya itu sudah beri kepadanya dan dia menjual dan dia pergi. Dia keluar dari rumah. Tambah sakit hati ayahnya. Dan sudah saat ini kita akan lihat bahwa firman Tuhan di ayat ke-13 kita baca, tapi kita lihat bahwa anak ini hidup dengan boros, berfoya-foya. Sudah jual hartanya dan dia hidup, dia enjoy. Dan dia hidup berfoya-foya. Dan ada terjemahan yang lain dari Alkitab dengan bahasa yang versi yang lain, dikatakan bahwa anak ini hidup dengan yang terlalu bebas. Ya, dan tidak sudah terkontrol. Hidupnya itu sudah apa yang dia mau lakukan, dia hidup menyenangkan hatinya. Setiap hari dia party di sini, party di sana. Ya. Kita coba pikirkan sekali lagi di ayat 11 sampai 13 dan kita lihat bahwa anak ini melukai hati ayahnya. Kita pikirkan sekali lagi dengan cerita ini. Bagaimana kepada kehidupan kita secara pribadi? Mungkin secara langsung dan tidak secara langsung. Adakala kita melukai hati Tuhan, hati Bapa kita, surgawi, dengan sikap kita, kelakuan kita, melalui tindakan kita. Kita tidak sadar. Kita lihat hati ayah ini sakit. Dia melihat anak bungsu ini melakukan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan, "Nak, hati ayah sakit." Tidak. Ayah ini sabar. Dia simpan. Dia tetap mengasihi anak ini.
Saudara, adakala kita melakukan sesuatu yang kita melukai hati Bapa surgawi kita. Dengan sikap kita melakukan sesuatu yang kita tidak ambil bijaksana. Baik hari ini, mari kita renungkan sekali lagi dengan hati kita secara pribadi. Dan saya harap bahwa saudara renungkan ayat ini. Minta Tuhan, selidikilah hatiku. Di mana yang aku melakukan sesuatu menyakiti hati Bapa. Dan kita tahu bahwa mungkin secara rohani yang kita berontak, kekerasan kita, atau keras kepala kita, dan kita lari jauh dari Tuhan. Ini membuat hati Tuhan yang sakit. Dan pada hari ini, doa saya akan membuat saudara kembali kepada Tuhan. Seperti anak bungsu ini, pada akhirnya dia kembali ke rumah ayahnya. Poin yang kedua di sini, hati Bapa penuh penampunan untuk melihat anaknya kembali ke rumah. Saudara, memang betul. Di ayat 20 sampai 24 kita baca, kita lihat bahwa hati Bapa ini penuh dengan penampunan. Dia masih mengasihi anak ini. Dan di ayat 20 dikatakan di sini bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kita lihat saat ini cerita yang penuh dengan luar biasa di ayat 20 sampai 24 di Injil Lukas pasal 15. Saudara, kita lihat bagaimana hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, yang menantikan anaknya kembali. Memang cerita ini tidak memberi waktu berapa lama anak ini keluar dari rumah. Kita pun tidak tahu. Tapi kita lihat bahwa setiap hari ayah ini menantikan dia kembali. Setiap sore ayah ini akan jalan di keliling rumah, melihat, menunggu, seperti membayangkan sesuatu bahwa dari jauh, kalau itu adalah bentuk anaknya, dan dia mengharap anaknya kembali. Kita lihat seperti Bapa duniawi yang kita sementara ini. Kalau anak kita yang masih belum pulang dari rumah, memang hati ini rasanya gelisah. Tapi bagaimanapun seorang ayah, kita selalu simpan di dalam hati. Kita tidak langsung menunjuk perasaan kita bingung, tapi hati ini selalu gelisah. Sudah saat ini kita lihat hati Bapa kita itu penuh dengan belas kasihan. Betapa luar biasa kita mempunyai Bapa surgawi yang penuh dengan penampunan, menantikan kita kembali kepada Dia. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, kita lihat sini.
mengapa hati Bapa kita itu penuh dengan penampunan. Sudah kita lihat, kalau sudah tahu baca Krika, dalam penterjemahan Krika, kita lihat bahwa secara aktor sebenarnya dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan bahwa anak ini mulai bangkit, bangun, dan dia berangkat untuk menunjuk dirinya kepada ayahnya. Nah, namun dengan begitu jarak yang jauh, dan dia tahu di situ ayahnya menantikan dia. Dan sebelum dia sampai di rumah itu, hatinya itu sangat sedih dan terluka apa yang dia sudah berbuat. Dan ini kita lihat bahwa ayah ini tidak sabar. Pada waktu melihat dia, langsung lari kepada dia. Dan kita lihat sini bahwa dalam kata kerja, dalam bahasa Inggris dikatakan he rose. He rose. Itu dalam Krika kata kerja. Dan itu katakan bahwa dia mulai bangkit. Bangkit. Dan kita lihat sih bahwa kata yang sederhana itu bahwa dalam bahasa Indonesia dikatakan maka bangkitlah ia dan pergi. Sesuatu yang dia memulai, dia sadar. Dia sadar. Dan saya percaya setiap malam, setiap sore, ayah ini selalu menantikan anaknya kembali. Dan pada akhirnya dia ketemu. Sudah saya mau kasih satu cerita kepada saudara. Philip Yancey, seorang menulis buku. Philip Yancey membuat bikin satu ilustrasi cerita tentang anak perempuan yang keluar dari rumah. Ya. Dan anak perempuan ini bertumbuh di satu kota yang kecil di Michigan. Dia sangat marah, fed up kepada orang tuanya yang katakan old fashion, pikiran yang kuno. Ya. Tidak boleh dengar musik yang apa yang dia senang, dan tidak senang dia pakai skirt yang pendek, dan dia satu hari dia berangkat, dia lari dari rumah. Dan pada akhirnya dia sampai di Detroit. Di situ dia ketemu seorang lelaki yang mempunyai mobil mewah, dan dia selalu panggilnya bos. Dan orang laki-laki ini tahu bahwa anak perempuan ini masih muda, underage, umurnya masih tidak cukup. Dan kita tahu bahwa memang anak perempuan ini ingin menunjuk bahwa dia dewasa. Dan dia ingin hidup tanpa orang tuanya. Dia keluar dari rumah dan dia ingin menunjuk bahwa dia bisa survive. Dan pada akhirnya bahwa bos ini memaksa dia bekerja. Dan satu hari dia sadar. Dia sadar. Dan dia lari. Dan dia hidup di pinggir jalan. Dan hanya hidup dengan uang yang dia apa ada, hanya itu uang logam di kantongnya. Dan dia tahu bahwa saat ini apa yang dia ada, oleh karena dia ketagihan dengan drug. Dan dia harus tidur di pinggir jalan. Dan dia mulai rasa bahwa tidak nyaman. Tiba-tiba dia fikir bahwa dia seorang wanita. Tapi sekarang dia melihat bahwa dia seperti anak kecil yang perlu orang tuanya. Lalu dia menangis, dia teriak kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Dan dia mulai memikir di rumahnya. Walaupun dia tahu bahwa di rumahnya itu ada seekor anjing.
punya makanan yang lebih mewah dari dia. Dan dia tahu dia hanya satu tujuan. Dia perlu pulang ke rumah. Go home. Dan dengan wang logam yang ada, dia langsung ke public phone. Dia telefon ke rumah. Sudah dulu memang kita tahu bahwa kalau telepon di rumah tidak ada orang jawab, selalu ada di dalam answering machine. 3 kali dia telepon, selalu ada mesin yang jawab. Tolong pesan, kirim pesan. Ya. Dan dengan hal ini dia langsung katakan, dia kirim pesan, Mom and Dad is me. Ibu atau mami dan ayah, inilah aku. I'm coming home. I'm coming home. Dan dia harus naik bus untuk kembali ke rumahnya. Dan kira-kira itu sekitar 7-8 jam perjalanan. Dan di situ waktu malam dia harus naik bus. Dan pada waktu itu ayahnya dan ibunya terima pesan di telepon, di machine call. Dan mereka membuat persiapan. Dan waktu anak perempuan di dalam bus sudah mau sampai di rumah, supir bus itu berhenti suatu tempat, berkata ada 15 menit untuk beristirahat sebentar. Dan dia adalah 15 menit untuk memikir apa yang dia harus ngomong. Dan pada dia sudah sampai di terminal. Dia sampai di terminal, di rumah, dekat rumahnya. Dia melihat ada satu kelompok, sekitar ada 40 orang. Itu adalah grand antinya, ada kakaknya, ada adiknya, ada uncle-nya, ada cousin-nya, ada grandmother-nya dan great grandmother-nya. Begitu berdiri menanti dia pulang. Dan dia bilang, welcome home. Welcome home. Sudah saat ini, mari kita kembali. Kita melihat cerita ini. Seringkali dengan sikap kita yang kita selalu hanya minggat, menjauh diri kita dari Tuhan, menjauh diri kita dari gereja. Melalui circuit breaker ini, saudara, kita masih punya waktu saat ini. Melalui circuit breaker ini, mari kita ambil waktu berdoa. Meminta kepada Tuhan supaya kita punya pikiran yang damai. Peace of mind. Melihat kembali tentang kebaikan Tuhan kepada kehidupan kita. Apa yang dia sudah melakukan hidup kita. Dan mari kita memikirkan dan kita melihat sekali lagi. Ya. Sebelum kita kembali ke rumah Tuhan, menyembah Dia sekali lagi. Singkirkan semua luka kita, kesakitan kita, kepahitan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, di dalam keluarga ada kepahitan, ada kesakitan, ada yang terluka. Sama seperti di gereja. Ada kepahitan, ada yang hati kita luka, ada kesakitan. Mari saudara, saat ini
bawa ini semua ke dalam tangan Tuhan. Sudah hampir 2,5 bulan kita tidak bisa beribadah bersama-sama oleh karena circuit breaker. Saudara, ini waktunya untuk kita pikirkan sekali lagi. Renungkan firman Tuhan. Sebagai hati ayah atau bapa yang selalu ingin melihat anaknya itu berfellowship. Ada persatuan, ada sesuatu yang kita bisa guyon bersama-sama. Sebelum kita kembali ke rumah Tuhan, ambillah waktu baik-baik, renungkan firman Tuhan. Sudah, saya tahu bahwa ada kala kita dengan circuit breaker itu banyak orang pikirannya itu kadang-kadang terlalu capek. Kita kerja non-stop. Masalah pribadi setiap masa yang datang menumpuk pikiran kita. Yang kita tidak sanggup. Hari ini, bawa ini semua ke dalam tangan Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa saat ini Bapa kita, Bapa surgawi kita, penuh, hati yang penuh penampunan. Mari saudara, saat ini, sebelum kita kembali ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama, renungkan dan pikirkan hati Bapa. Apakah yang kita menyakiti hati Bapa surgawi kita dengan sikap kita, dengan kelakuan kita yang kita berbuat secara langsung atau tidak langsung yang kita tidak sadar. Kembali, pikirkan sekali lagi. Poin nomor 3. Hati Bapa penuh kesabaran meskipun anaknya memberontak melawannya. Memang saudara, di rumah kalau anak kita sudah besar, ada kala anak kita itu mulai protes, berontak. Tapi bagaimanapun hati Bapa itu penuh dengan kesabaran. Ya. Mereka itu selalu katakan, ayah selalu punya pikiran yang kuno. Sekarang zaman modern. Zaman sekarang, bukan yang dulu. Memang ayahnya selalu pikirkan itu masa zaman yang dulu. Tapi sudah bagaimanapun dengan hal itu, kita harus selalu hormati hati Bapa kita. Di ayat 17-18 yang kita akan baca, yang kita tahu bahwa lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18 dikatakan di sini bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, di ayat 17, pasal 15 Injil Lukas, dikatakan di sini bahwa ia menyadari keadaannya dan pasal itu dia datang dengan pikiran yang jelas. Pikiran yang jelas, right mind dikatakan bahasa Inggris. Dan dia sadar kembali kepada ayahnya. Memang ada satu saat kita lihat anak-anak kita yang seringkali melakukan banyak kesalahan. Tapi poin yang kita akan lihat bahwa ada waktu yang dia mulai sadar. Dia sadar, dia koreksi dirinya sendiri.
Sudah pada hari ini, kita minta Tuhan beri kita pikiran yang jelas supaya kita sadar apa yang kita lakukan. Sadar. Dan kembali kepada Tuhan. Dan di sini kita lihat bahwa apa yang kita tahu bahwa mengapa hati Bapa penuh kesabaran. Kita lihat contoh, ayah ini penuh dengan kasih. Setiap sore, setiap hari dia berdiri di pintu, dia berjalan, dia keliling, dia menantikan anaknya kembali. Dan dia sudah siap untuk menampuni anak ini. Seperti yang saya katakan bahwa tidak jelas berapa lama. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dan kita lihat, Bapa ini penuh dengan confident bahwa anaknya itu akan kembali. Hari ini, Tuhan begitu confident bahwa akan melihat anak-anaknya kembali kepada Dia. Saudara, renungkan firman Tuhan hari ini. Renungkan. Sebelum saya mengakhiri di sini, kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita ini sudah capek menjauh diri kita dari Tuhan? Saat ini kita harus berpaling dan kembali kepada Tuhan. Percayalah, tangan Allah akan terus membuka, menerima kita dan mengampuni kita. Bapa surgawi kita akan menantikan kita kembali. Saudara, sebelum circuit breaker, hari Jumat ini kita sudah lihat phase 2 dan tidak lama lagi kita akan masuk dalam phase yang ketiga. Kita akan berdoa saat ini biar semua jalan dengan yang lancar, dengan baik. Dan kita tahu bahwa saat ini hati Bapa kita itu penuh dengan kasih. Mari saudara, Yesus sedang menantikan kita dan mau menerima kita. Dan Yesus sudah menampuni kita. Saat ini kita harus kembali kepada Dia. Saudara, apa yang dikatakan di Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah, Allah mengasihi kita. Saya percaya bahwa saat ini, sebelum saya akhiri dan berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Mengerti hati Bapa surgawi kita. Sudah, saya punya 3 anak. Saya tahu isi hati mereka. Apalagi Tuhan melihat isi hati kita. Bapa surgawi kita tahu apa di dalam pikiran kita, hati kita. Dan saya mohon, saudara saat ini, mari cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Selama dalam circuit breaker ini yang kita tidak dapat beribadah bersama-sama, cari hadirat Tuhan. Saya percaya pada waktu kita mencari Dia,
kita akan lihat, kita akan menyadari hati kita sendiri. 3 aplikasi yang kita bisa belajar di sini. Bapa kita mengasihi kita, Dia begitu sabar. Hati Bapa kita itu penuh dengan penampunan. Hati Bapa yang selalu mengasihi kita oleh karena walaupun kita melakukan hal-hal yang melukai hatinya, Dia tetap mengasihi kita. Biarlah ini satu pelajaran buat kita saat ini, mengerti hati Bapa kita. Saudara, tidak lama lagi kita akan berkumpul bersama-sama. Dan saya akan melihat bahwa setiap anak-anak Tuhan itu kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Dia, mengerti isi hatinya. Dan biarlah kita akan datang dengan satu hati. Dan supaya ibadah kita akan kita kumpul, kita bisa merasa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami minta Engkau selidiki hati kami secara pribadi. Apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau, yang kami pernah mengecewakan hati Engkau Tuhan. Kami berontak secara rohani, kami menunjuk sikap kita, this is me. Tuhan, kami minta penampunan Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar untuk merendahkan hati kami. Biarlah kami mau merendahkan hati kami Tuhan, supaya kami minta Engkau singkirkan semua kesombongan kita secara pribadi. Tuhan, tolong setiap isi hati kita. Bapa, saat ini kami datang. Kami minta penampunan dari Engkau. Supaya satu saat nanti kita kembali ke rumah dan beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah kami boleh katakan inilah keluarga. Keluarga yang kami berkumpul bersama-sama dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dear Papa, Dear Dad, today is Father's Day and I would like to express my gratitude by saying thank you for enduring hardships just to provide for this family. thank you for all the sacrifices you have made and for loving and caring for us. I still remember in your previous job when you had to wake up at 5 a.m. in the morning just to get to work from the other side of the island, and you would come back at 7 p.m. in the evening. Thank you for teaching me and caring for me. Every time I don't come to church, you keep texting me to say come to church. No matter you are sick of me or you are or you are angry, I cannot imagine why would you do that. I apologize for ever scolding you. There's too much. Just know that I love you a lot, and just know that that I want the best for you. Happy Family Day. Oh, thank you. A t-shirt you can see in front. Wow. Super Dad. Is he our Super Daddy? No words are enough to describe how much we appreciate all that you have done for us. You have always been a role model for us in your relationship with God and others. Thank you for teaching us, guiding us, and for being a pillar of support every step of the way. You are always there for us, cheering us on and supporting us through your prayers. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.